Proses turunnya hujan dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran, ada banyak ayat yang menuntut manusia agar senantiasa memperhatikan tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di antara tanda kebesaran Allah yang tidak luput dari penjelasan Al-Quran adalah tentang proses turunnya hujan. Hujan merupakan salah satu fenomena alam yang terdapat dalam siklus hidrologi dan sangat mempengaruhi iklim. Keberadaan hujan sangat penting dalam kehidupan karena hujan dapat mencukupi kebutuhan air yang sangat dibutuhkan oleh semua makhluk hidup. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Qaf ayat 9. Wa nazzalna minas sama'i ma'am mubarakan fa'ambatna bihi jannatin wa habbal hasid, yang artinya, dan dari langit kami turunkan air yang memberi berkah, lalu kami tumbuhkan dengan air itu pepohonan yang rindang dan biji-bijian yang dapat dipanen. Allah juga berfirman dalam surah An-Nahl ayat 10 dan 11. Huwallazi anzala minas samaa'i ma'an lakum minhu syarabu wa minhu syajarun fihi tusimun yumbitu lakum bihi zar'a waz-zaituna wan-nakhila wal-a'naba wa min kulli thamarat inna fi dzalika laayatan liqaumin yatafakkarun, yang artinya, dialah yang telah menurunkan air hujan dari langit untuk kamu, sebagiannya menjadi minuman dan sebagiannya untuk menyuburkan tumbuhan. Padanya kamu mengembalakan ternakmu. Dengan air hujan itu, dia menumbuhkan untuk kamu tanaman-tanaman, zaitun, kurma, anggur, dan segala macam buah-buahan. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah bagi orang yang berfikir. Jauh sebelum ditemukannya radar cuaca, Al-Quran telah menyebutkan bagaimana mekanisme turunnya hujan serta tahapan-tahapannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah An-Nur ayat 43. Alam tara annallaha yuzji sahaban thumma yu'allifu bainahu thumma yaj'aluhu rukaman fataral wadqa yakhruju min khilali wa yunazzilu minas samaa'i min jibalin fiha min baradin fayusibu bihi man yasha'u wa yasrifuhu amman yasha' yakadu sana barqihi yadhabu bil absar, yang artinya, tidakkah engkau melihat bahwa Allah menjadikan awan bergerak perlahan, kemudian mengumpulkannya, lalu dia menjadikannya bertumpuk-tumpuk, lalu engkau lihat hujan keluar dari celah-celahnya, dan dia juga menurunkan butiran-butiran es dari langit, yaitu dari gumpalan-gumpalan awan seperti gunung-gunung. Maka ditimpakannya butiran-butiran es itu kepada siapa yang dia kehendaki, dan dihindarkannya dari siapa yang dia kehendaki. Kilauan kilatnya hampir-hampir menghilangkan penglihatan. Menurut Ibnu Katsir, dengan kekuasaannya Allah dapat menggerakkan awan dan mengumpulkannya setelah berserakan di sana-sini. Kemudian Allah mengeluarkan hujan dari celah-celahnya. Menurut tafsir Al-Misbah, disebutkan bahwa hujan yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan salah satu tanda kebesarannya. Turunnya air hujan ke bumi juga melalui proses, yaitu pertama, penguapan air oleh panas matahari. Air yang ada di permukaan bumi akan terjadi proses penguapan yang disebut dengan evaporasi. Lalu, evaporasi akan menghasilkan uap air, di mana uap air tersebut menjadi padat dan terbentuklah awan. Selanjutnya, akan terjadi pergerakan angin. Angin ini bergerak dari udara yang lebih hangat menuju ke udara yang lebih dingin. Dengan adanya pergerakan angin ini, segumpal awal kecil yang membentuk sebelumnya akan terkumpul menjadi segumpalan awan yang lebih besar, sesuai dengan arah angin yang berhembus. Semakin banyak awan yang terkumpul, maka awan akan memiliki warna yang lebih gelap. Hal itulah
mengapa ketika akan terjadi turunnya hujan, hampir selalu diiringi dengan datangnya awan yang lebih gelap. Dan dengan proses-proses tadi, maka terbentuklah hujan.